Mengasihi-Mu Tuhan dan memuliakan-Mu, itu yang kami rindukan di segenap hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya.
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, sahabat terkasih, saudara terkasih dimanapun Anda berada. Pada pagi yang luar biasa ini, God is good all the time, and all the time God is good. Ya, jumpa kembali dengan saya di Morning Prayer. Waktu yang luar biasa, waktu yang Tuhan berikan atas saya dan saudara. Sehingga pagi hari yang luar biasa, saudara datang lewat mesbahnya, memperkatakan, mendengar. Dan saya percaya saudara sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu dahsyat, sempurna, hebat, ajaib. Dan pagi yang luar biasa ini kami datang kembali ada di mesbah-Mu yang kudus. Engkau layakkan setiap kami, siapapun saat ini, pemirsa dimanapun berada, pendengar terkasih, siap untuk mendengar kebenaran. Mari siapkan hatimu, pikiran dan jiwamu, dan sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan pengurapan ilahi, dan hamba-Mu percaya Roh-Mu yang kudus menguasai waktu dan jam ini. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sahabat terkasih, saya sangat excited pagi hari ini ingin menyampaikan kabar sukacita. Sama-sama kita akan buka firman Tuhan Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Yes, Amsal menulis siapa memperhatikan firman. Firman kebenaran yang saya percaya dan saudara percaya. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Alkitab katakan, maka firman Tuhan ini mengandung janji. Saya dan saudara akan mendapat kebaikan dan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara hari ini percaya tanpa melihat. Itulah iman. Iman tanpa perbuatan mati, tapi iman disertai perbuatan maka iman itu hidup. Ya, saya pada pagi yang luar biasa ini, saya berbagi firman Tuhan dengan satu tema yang Roh Kudus berikan, close relationship. Ya, artinya close to God. Ya, put God first. Saya selalu memperkatakan lewat mimbar Gereja Allah Baik House of Tevila Gorontalo. Saya gembala Tuhan percayakan di tempat ini dan saya sampaikan berulang kali kepada jemaat untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika bangun di pagi-pagi benar harus put God first. Kalau saya dan saudara put God first, memperkatakan firman Tuhan, maka saya percaya hubungan saya dan saudara dengan Tuhan pasti close, pasti dekat. Ya, ada hubungan saudara yang luar biasa. Saya ambil saudara dua contoh nyata secara vertikal dan secara horizontal. Artinya secara vertikal saudara harus punya hubungan yang close, yang dekat, yang luar biasa mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Kalau saya dan saudara kenal siapa Yesus Kristus Tuhan, maka saya percaya tadi firman katakan apa? Saya ambil lewat Amplified Bible menulis saudara terkasih.
ketika he who pay attention to the word of God, ya, will find good and blessed. Ya, di dalam blessed ada apa? Ada happy, ada prosperous, ada to be admired. Firman Tuhan menulis, Amplified menulis, kalau saya dan saudara memperhatikan firman Tuhan, maka saya dan saudara akan mendapat kebaikan. Tentunya sepanjang umur hidup saya dan saudara. Di dalam kebaikan juga ada apa saudara? Ada bless. Di dalam bless ada apa? Ada kebahagiaan, ada prosperous. Artinya ada kemakmuran ya, ada kesejahteraan saudara. Dan tentunya ada berkat yang Tuhan berikan barang siapa mengenal kebenaran itu. Dan dikatakan to be admired. Artinya saya dan saudara dikagumi. Ya, kalau saya dan saudara dikagumi Tuhan, maka saya percaya kalau saya dan saudara punya close to God, hubungan dekat dengan Tuhan, selalu andalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong, selalu percaya bahwa Bapa di sorga itu penjawab doa, selalu dahulukan Bapa di atas segala-galanya, maka hubungan secara horizontal dengan sesama itu pasti baik. Ya, saya ingin bagikan apa sih arti hubungan secara garis vertikal. Artinya hubungan kasih antara manusia dan Bapa lewat apa? Lewat iman. Iman yang kuat dari hati, jiwa dan akal budi. Ya, biar iman kita kuat kepada Bapa, itulah garis secara vertikal. Nah, kita masuk ya saudara terkasih secara horizontal. Artinya kalau secara vertikal saudara baik, maka saya percaya horizontal saudara bersama sesama keluarga pasti baik. Apa arti garis vertikal salib? Kalau garis vertikal salib itu artinya sinar vertikal lewat salib yang saya dan saudara imani, salib Kristus ya, itu mewakili hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Artinya Tuhan lebih tinggi dan saya dan saudara lebih rendah karena Tuhan maha kuasa ya. Lewat sinar vertikal, garis vertikal ke atas, artinya saudara harus selalu memandang ke atas, tetapi saya dan saudara harus terus humbleness. Menghadap ke atas artinya mengucap syukur ya, berterima kasih atas hidup ini, dan kehidupan saya dan saudara harus humble. Ya, baik, saya dan saudara akan masuk kembali apa arti secara horizontal. Artinya kalau secara horizontal relasi antara manusia dengan manusia. Keluarga saudara, antara teman dengan teman ya saudara, sesama pelayan Tuhan, pelayan altar, hamba Tuhan. Ya mari saudara terkasih, saya ajarkan di tempat ini, kalau saya dan saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungan dengan sesama pasti baik. Sekalipun saudara alami ujian kehidupan, tantangan kehidupan saudara ya, ketidakbaikan. Tapi karena saudara punya hubungan vertikal dengan Bapa di sorga yang sangat baik, pasti ada apa saudara? Ada pengampunan, amin. Ada pemulihan ya saudara terkasih. Dan yang mengikat semua itu adalah kasih. Biasanya orang katakan ke saya ya, Ibu, sulit sekali untuk mengampuni. Ya, tidak mudah kalau saudara disakiti ya, apalagi orang yang paling close. Saya ambil close relationship artinya bersama Bapa, tetapi kalau saudara punya close juga bersama keluarga, family, dan saudara tanpa menyangka family itu juga bisa menyakiti saya dan saudara, itu kadang-kadang dikatakan oh berat banget. Ya, karena orang yang paling dekat yang sakiti hati saya dan saudara. Tapi firman Tuhan katakan tadi apa? Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Artinya di dalam kebaikan ada forgiveness. Ya, saudara bisa melepaskan pengampunan sekalipun itu berat. Tetapi ketika kita kerjakan dengan sukacita, maka saya percaya you will
saudara dan saya akan merasakan free. Maaf saudara, saudara akan merasakan free, bebas. Karena saudara sudah mengampuni. Baik, ayat terakhir saya baca buat saudara terkasih. Amsal 16 ayat 7, terjemahan baru. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, luar biasa firman Tuhan ini saudara. Saya di gereja mengajarkan untuk apapun yang terjadi, saya dan saudara harus saling menerima kurang dan lebih. Saya dan saudara harus memakai kacamatanya Tuhan untuk memandang setiap orang supaya saudara tidak selalu overthinking atau negative thinking. Saya masih terus belajar tentang itu ya saudara, dan saya percaya Roh Kudus menuntun. Firman Tuhan yang luar biasa pagi ini dikatakan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Artinya kalau saya dan saudara punya hubungan yang baik secara vertikal bersama Bapa, maka secara horizontal siapapun haters, jika saudara merasa ada dibenci tetapi saudara datang dengan rendah hati menyelesaikan masalah dengan baik dengan kasih Tuhan, maka Tuhan akan menuntun, Roh Kudus akan menuntun, maka masalah itu selesai indah pada waktu Tuhan. Dan saya percaya saudara tidak punya enemies. Saya selalu sampaikan di altar Tuhan di mesbah ini, saya sampaikan kepada jemaat terkasih untuk tidak membenci. Dimulai dari saya belajar untuk tidak membenci supaya saya pun tidak dibenci. Jika ada salah, cepat menyelesaikan ya saudara terkasih, dan harus pulih. Dan saya katakan, kalau saya mengajarkan untuk tidak memiliki musuh, maka jemaat pelayan altar hamba Tuhan, leaders di tempat ini juga pasti tidak punya musuh. Tapi kalau ada yang memusuhi, kalau ada haters di belakang yang saudara tidak tahu, ya saya percaya firman Tuhan yang hidup ini, firman Tuhan ini jadi nyata ketika saya dan saudara percaya Tuhan itu tahu apa yang saudara doakan. Tuhan itu tahu apa yang ada di hati saya dan saudara sebelum terucap. Makanya firman Tuhan katakan jikalau Tuhan berkenan. Nah, bagaimana perkenanan Tuhan itu jatuh buat saya dan saudara? Tentunya saya dan saudara harus close to God. Ketika saya dan saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami satu kepekaan yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan jalan, musuh orang pun itu didamaikan. Ya, sudahkah saudara memiliki hubungan vertikal dan horizontal yang terbaik dalam hidup ini? Jikalau belum, mari close relationship, close to God. Maka saya percaya, kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Bapa, dengan sesama pun pasti baik dan menjadi berkat. Ya, bangun hubungan di dalam Tuhan, bangun mesbah dan nama Tuhan ditinggikan atas hidup saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang kami percaya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk close to God, untuk punya close relationship with God. Maka kami percaya ketika hubungan kami baik dengan Bapa, maka hubungan kami dengan sesama pun pasti baik. Terpuji namamu ya Bapa, meteraikan firman Tuhan pada pagi yang luar biasa ini. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk mengerjakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan memperkatakan firman-Mu. Haleluya. Amin.